Oke, jadi di hari ketiga kita harusnya mempelajari tentang objek, yaitu perintah add dan delete. Akan tetapi karena sudah disinggung di hari sebelumnya, yaitu di hari kedua, jadi di hari ketiga ini hanya additional saja dan ia menyinggung sedikit tentang add dan delete. Nah, di sini ada pertanyaan nih, can we loop a object? Yes, we can. Jadi kita bisa meng-looping sebuah objek. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang suatu objek kan seperti ini ya, sama dengan kemudian dikurung dengan kurung perawal, kemudian ada key-nya. Di sini ada 3 key, name, age, dan isGraduate. Itu. Kemudian kita coba tambahkan. Nah, dengan cara menambahkannya kayak gimana? Ya, kita tulis objeknya dot key-nya mau yang ditambahin apa. Nah, ini kan name, age, isGraduate false, sehingga kalau kita console log bagian ini ya, console log bagian person harusnya bertambah 1 key-nya, yaitu isMarried. Tuh, gitu ya. Name bukti age 24, isGraduate true, isMarried false. Seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan looping, nah ini sini kita menggunakan loopingnya, yaitu menggunakan for in, dimana objeknya itu kita masukkan di sini person, kemudian ada key-nya ini ya terserah kita mau tulis apa. Nah, di sini namanya key juga, nama variabelnya. Kalau kita console log name, age, isGraduate, dan isMarried, itu isinya adalah key-nya ya. Kalau kita mau isinya atau value-nya, maka dengan cara person dalam kurung siku key. Nah, ini value-nya bukti 24 true false gitu ya. Kemudian kalau keduanya ya nanti akan muncul keduanya gitu ya, dan tapi terpisah. Nah, ini ada key, ada value, key, value, key, value, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Untuk mengambil sebuah key, kita ambil dari suatu for in. Kemudian kalau kita mau ngambil value-nya, maka person, kemudian kurung siku, isi variabel key-nya, itu value. Kemudian selanjutnya, apakah looping di objek itu penting? No, karena jarang digunakan. Jadi pengalamannya mentor itu jarang digunakan, jadi tidak terlalu penting. Nah, jadi yang terpenting pada suatu objek sebenarnya adalah storytelling katanya. Jadi kalau kita menggunakan ini, namanya itu destructing ya, ini namanya destructing. Nah, jadi dengan cara destructing kita bisa mengambil name, age, dan isGraduate dari key yang ada di sini, yang kita masukkan ke person, dimana ini namanya destructing untuk mengambil key ini. Nah, key ini kita bisa masukkan ke console log nih, name-nya apa, age-nya berapa, kita bisa ambil. Kalau kita console log, maka hello Mukti with 24 years old gitu. Jadi ini yang sudah dibahas di hari sebelumnya ya, destructing untuk array dan objek. Kalau objek kita bisa terserah urutannya, tapi kalau misalkan array itu kita harus berurutan. Tapi kalau objek itu harus namanya sesuai dengan yang ada di key-nya. Kalau array kita bisa terserah mau tulis apa saja. Kita misalkan ini taruh di sini, ini kan kita bisa taruh sini agar dia tidak berurutan. Nah, gitu bisa. Nah, tetap ya akan didapat name-nya tetap dapat dari name, age-nya tetap dari age, isGraduate-nya tetap dari isGraduate, walaupun nggak urut gitu. Itu yang namanya destructing untuk objek.
Untuk array bisa ditonton video sebelumnya, yaitu video hari kedua. Di situ aku juga udah bahas tentang restructuring untuk array. Kemudian ada array and object. Nah, di sini juga selain menggunakan looping, kita juga bisa menggunakan suatu perintah objek global, yaitu namanya object juga. Kemudian ada suatu metode namanya keys. Nah, jadi kita masukkan ke suatu variabel namanya all key yang berisikan hasil dari objek dari metode yang kita isi objek person. Sehingga dengan perintah ini kita dapatkan, kita coba, name, age, is graduate, dan is married. Jadi kita mendapatkan key-nya nih. Ya, ada 4 key yang kita dapatkan dan akan terbungkus oleh array. Seperti itu. Terus selanjutnya kita coba ambil value-nya. Kan tadi ngambil key-nya. Kita ambil value-nya nih. Caranya gimana? Dengan perintah atau dengan metode yang berbeda, yaitu values. Ya, ada ini mukti 24 true dan false. Terus kita mau ambil entries-nya. Nah, entries itu apa? Kita coba lihat. Nah, kalau entries itu keduanya. Jadi satu entries ini satu entries namanya, yaitu berisikan key dan value. Itu satu entries yang akan masuk ke suatu array dan akan terpisah di array berikutnya untuk entries berikutnya. Itu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Satu array name mukti age 24 is graduate true is married false, kemudian dibungkus lagi ke sebuah array. Kemudian ada juga waktu itu kita bahas tentang built-in function. Jadi built-in function apa aja sih yang boleh dipakai gitu kan. Nah, sebenarnya tidak boleh built-in function ini dipakai karena kita masih belajar kan logika dan ya agar tidak mempermudah kita membuatnya gitu, sehingga perulangan, pengkondisian itu benar-benar digunakan. Akan tetapi bisa kita gunakan adalah built-in function yang memang benar-benar sudah dipelajarin, seperti push, pop, unswitch, unshift, shift gitu kan, to string, to uppercase, to lowercase, number, string, boolean. Nah, ini kan untuk konversi ya. Terus untuk mendeteksi bahwasannya itu none atau tidak gitu kan. Kemudian kalau tidak built-in function itu kayak type of, length itu nggak apa-apa. Kemudian ada ini apa ya, bahas apa ya? Oh, ini bahas tentang objek ini ya. Jadi ini adalah suatu objek. Sebenarnya objek yang ada di suatu objek global, yaitu window namanya. Dan objek global itu mempunyai key tertentu. Nah, termasuknya entries, value. Nah, kita juga bisa pahamin dari console log. Console ini suatu key. Suatu objek, di mana objek ini mempunyai key namanya log. Gitu. Dan kita isi all entry. Nah, kita juga bisa ganti bukan log, tetapi dengan key yang lain, yaitu table misalkan. Saya coba tuh hasilnya tabel gitu. Jadi ini suatu key dari si objek ini gitu, sama halnya seperti itu. Tapi di sini key-nya itu berbentuk function, ingat ya, karena ada dalam kurungnya. Jadi seperti halnya yang tadi udah pelajarin kemarin, kita bisa mengisikan string, bisa mengisikan number, boolean, dan juga kita juga bisa mengisikan objek pada objek. Kita juga bisa isikan function pada objek. Nah, function yang ada pada objek itu namanya method. Sehingga kalau kita sebut ini adalah method gitu, atau ya termasuk built-in function juga gitu.
karena function yang memang sudah bawaannya gitu, intinya gitu. Tetapi sebutan lain function yang ada dalam pada objek adalah method. Seperti itu. Kemudian kita mencoba fitur delete dan tambah ya. Kalau tambah kan ya gampang saja, kita tambah percent is merit false gitu aja, jadi key-nya akan bertambah. Tetapi kalau misalkan kita delete, kemudian apa yang ingin kita delete, nah percent dot name, yang terjadi apa kalau kita konsol log percent? Apakah name akan terhapus? Ya, akan terhapus, sehingga hanya age is graduate is merit gitu. Coba kita menggunakan tabelnya, tuh gitu ya, cuman 3. Jadi kalau kita hapus ya name-nya akan terhapus, kalau kita hilangkan perintah hapusnya akan kembali jadi 4. Jadi perintahnya sebenarnya ya ini delete, ini adalah nambah gitu. Untuk nambah, kita nambah key-nya apa, mau nambah key apa, kemudian ada value-nya. Kalau misalkan delete, ya perintahnya delete, kemudian objek dan key-nya gitu. Kita juga bisa menggunakan seperti halnya yang sudah dipelajarin kemarin, yaitu menggunakan ini, kemudian nah berbentuk string, titiknya dihapus. Nah, sama aja gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan di hari ketiga. Kemudian nanti di hari keempat, yaitu hari ini, tepatnya pada tanggal 7 ya. Jadi yang kemarin itu pada tanggal 6 Juli, sekarang tanggal 7, itu akan pelajari tentang array of object. Jadi ada suatu array yang berisikan objek, dan objek gitu. Jadi itu yang akan dipahami. Kemudian di hari kelima itu akan ini ya, final exam, dimana final exam ini akan live coding. Jadi live coding itu ya kita mengetik suatu code tapi dilihat oleh mentor langsung gitu, jadi live, dan akan dikasih waktu 90 menit untuk mengerjakannya. Jadi berbarengan, share screen semua, dan kita mengoding bareng-bareng. Kemudian sampai waktu yang ditentukan, kita akan push ke GitLab, dan itu hasil yang akan dikumpulkan gitu. Oke, jadi itu yang akan dipelajarin di hari-hari berikutnya. Terima kasih.